Kita ingin sekali teman-teman itu goals-nya terjadi, Mas Hendra. Apa goals-nya? Pertama, merasakan kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan dari belenggu rasa sakit, Mas. Kebebasan dari belenggu kepedihan, kekecewaan. Ternyata itu nomor 1 dalam hidup. Merasa plong, bebas. Jadi bukan tentang materi, jangan berharap dulu tentang materi. Jadi goals kita tuh pertama merasakan kebebasan. Gitu. Kedua, mulai muncul goals berikutnya adalah rasa plong dan rasa tenang. Ketika udah mulai muncul rasa plong, rasa tenang, lebih sabar, lebih seru, yang tadinya wajahnya ditekuk kayak duit 500 lecek gitu. Jadi kebebasan, ketenangan, kedamaian, itulah goalsnya. Karena apa? Itulah pintu gerbang kelimpahan. Harus itu dulu ya? Itu dulu. Baru yang lain-lain. Karena pintunya kan di gelombang theta. Bener. Kelimpahan itu kan adanya di gelombang theta, Mas. Bener. Di gelombang relax, tenang, damai, syukur. Jadi ketika belum manifest, pertama tahu siapa dirimu. Kedua, pahami apa yang kamu minta kelimpahan, kamu memancarkan ketakutan, ya nggak nyambung. Jadi kamu harus memancarkan dulu sesuai dengan goalmu. Itu yang kedua. Jadi kalau belum manifest, ya udah cek aja sering mancarin apa. Kalau aku memang masih ketakutan, ya udah lo balik lagi rilis. Dia harus balik lagi rilis dari awal lagi. Karena harus melepaskan dulu kan untuk ngosongin residu-residu emosinya itu gitu. Baru dia akan memancarkan sesuatu data yang baru. Yang ketiga, tabungan semestanya dicek, Mas, kali saldonya kurang. Udah 3 itu, Mas. Itu implikasinya luar biasa memang. Identitas, pahami getaran frekuensi yang kamu pancarkan. Satu lagi, tabungan semestanya dicek. Waktu itu kan ada 3 ya? Ada 3 ya? Waktu ada 3 kan? Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Contoh ya, ini masa lalu. Ini masa sekarang, pegang. Masa depan. Ini masa depan. Contoh ya. Kita nggak bisa balik ke masa lalu kan? Benar nggak? Kita ada di sini. Kita ada di masa sekarang. Itu ada masa depan. Ketika kita melepaskan sesuatu, entah itu berbuat baik, contoh misalnya berbuat baik. Contoh. Lalu misalnya berbuat buruk, contoh di sini. Kalau kita jalan kan ke sana kan? Kita jalan. Ini bakal ketemu nggak, Mas? Sama perbuatan baik? Ketemu. Tapi di sana ada perbuatan buruk, bakal ketemu nggak? Ketemu. Kalau si seseorang ini selalu menolong orang lain, memudahkan urusan orang, ya, melancarkan urusan orang, membahagiakan urusan orang. Ini kan yang dia lepaskan terus kan di masa depan begini, Mas. Bakal ketemu nggak sama dia? Ketemu. Oke. Ketika kamu menginginkan kelimpahan, jangan memancarkan ketakutan. Karena yang datang ntar ketakutan, bukan kelimpahan. Oke deh, kita lanjut ya. Boleh. Teh, kira-kira apa nih Teh? Hal yang paling mahal dalam kehidupan Teteh yang paling Teteh takut kehilangan? Apa yang paling mahal dalam kehidupan Teteh yang Teteh takut kehilangan? Kesadaran ini. Kesadaran ya? Iya. Kesadaran ini. Awareness, kesadaran. Yang paling berharga dalam hidup aku itu adalah kesadaran ini. Kesadaran yang menyadari aku ada, akulah percikan ruhnya. Aku menyadari karena dari kesadaran itu hidupku berubah. Dari kesadaran ini, kesadaran tentang aku mengetahui bahwa sejatinya diri kita itu adalah percikan nur ilahi yang tanpa batas dan kelimpahannya udah ditaruh juga di DNA-nya kita. Itu yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan jodoh, menciptakan anak, menciptakan rumah, menciptakan mobil, menciptakan uang, menciptakan teman-teman, menciptakan pekerjaan. Jadi kesadaran ini adalah latar belakang dari segalanya. Yang menggerakkan tubuh itu kesadaran sebetulnya. Jadi yang paling aku takut aku kehilangan apa? Kesadaran dan kesempatan hidup. Kesadaran dan kesempatan. Tapi sebetulnya nggak perlu takut juga sih. Ngalir aja. Ngalir aja ya? Ngalir aja. Apakah ketika kita sudah menyadari terkait kesadaran ini, berarti kesadaran ini juga sewaktu-waktu bisa hilang atau tetap ada gitu? Atau gimana? Kalau sudah sampai titik kesadaran? Ya, sebetulnya kan segalanya substansinya itu nggak ada yang abadi kan sebetulnya. Kayak pasangan dia datang, kayak pasangan aku. Pasangan aku hadir dalam kehidupan aku 1 September kemarin dia pulang. Kan nggak ada yang abadi.
uang, rumah, mobil, segalanya itu juga sebuah proses gitu ya, Iya. kehidupan. Jadi seyogyanya Mas Rozi, kita memahami bahwa kehidupan ini, nih kita pahami dulu nih, realita kehidupan ini. Realita kehidupan ini dia memang akan selalu berada di segala macam spektrum rasa. Spektrum rasa itu apa aja? Ada kebahagiaan, Oke. ada kegembiraan, ada kelimpahan, ada kesedihan, ada kecemasan, ada kebingungan, ada kekhawatiran. Semua spektrum rasa ini, inilah yang disebut sebagai sajian semesta atau hidangan semesta. Oke. Nah, semua spektrum rasa ini memang default pabriknya, Oke. memang harus dirasain sama kita. Gitu Mas. Jadi mau kita protes ataupun nggak protes, spektrumnya akan selalu mengantarkan ke kita. Kenapa? Kita nggak bisa merasakan perasaan orang lain, toleransi sama orang, empati sama orang, kalau kita nggak pernah merasakan jatuh. Jadi tubuh ini memang menjadi ruang. Ruang untuk apa? Untuk merasakan semua spektrum rasa gitu. Untuk apa? Ya defaultnya dia memang harus merasakan semua spektrum itu untuk membentuk karakter dia kokoh, kuat, empati, penuh kasih sayang. Karena memang udah rumusnya Mas Rozi, bahwa kamu akan mengalami kesadaran atau kesadaran cahaya lah, bisa dikatakan kayak gitu. Ketika egomu tuh drop 0 gitu. Makanya kadang siklusnya itu dibuat gelap. Gelap itu maksudnya gimana? Tiba-tiba ditipu lagi, ditinggalin istri, Looping. ditinggalin teman, ditinggalin keluarga, jatuh. Oke. Dalam posisi dia terpuruk jatuh dalam kegelapan. Tapi justru di titik teman-teman sekarang ada jatuh dalam kegelapan. Disitulah kamu ketemu ke cahaya, disitulah kamu ketemu cahaya kesadaran, disitulah kamu ketemu Tuhan, disitulah kamu ketemu hidup, disitulah kamu bertemu kelimpahan. Jadi teman-teman semua yang saat ini sedang nonton live, jangan pernah merasa sendiri. Karena aku, Mas Hendra, Mas Rozi juga pernah ngalamin. Semua pernah ngalamin. Pernah mengalami seperti yang teman-teman rasain. Tapi percayalah, di titik posisi teman-teman jatuh, di titik drop banget gitu ya. Pada saat teman-teman ngalamin kejatuhan, Teh Febi aku ditipu lagi, aku banyak utang, dikejar-kejar utang, debt collector, terus sekarang istri aku ninggalin aku. Wah, itu kan sudah jatuh tertimpa tangga. Udah gitu teman-teman ngejauhin aku. Percayalah teman-teman tuh lagi dalam fase mau digantiin identitas baru. Dari identitas lama mau pindah ke identitas baru. Ke identitas baru. Ketika teman-teman dalam posisi yang terpuruk, yang jatuh, yang sulit, yang wah drop banget gitu. Jatuh ketiban tangga. Kalau saya nggak tangga lagi, ketiban lift. Jatuh ketiban lift gitu ya, ketika udah bener-bener terjatuh di titik yang paling rendah, sejatuh-jatuhnya itu. Percaya, kehidupan ini nggak selamanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, tahapannya itu Mas Hendra. Pertama, acceptance, terima. Jujur aja nerima. Iya, gue ditipu gitu. Ya wes gitu. Iya, gue punya utang. Ya udah duduk terima rasa itu. Setelah itu duduk diem, rasakan penuh, rasakan total rasa itu. Menikmati. Karena ternyata Mas Hendra, lapisan endapan emosi yang ceritanya looping itu adalah cerita tentang energi yang nggak pernah kamu akui dia ada. Ketika kamu nggak akui dia ada, dia akan kayak anak kecil yang guling-guling di depan kamu bentuknya Tantrum looping. terus ya. Tantrum terus di depan Bentuknya kita. loopingan karena kamu nggak pernah terima rasa ini. Oke. Padahal ngehandle-nya simpel banget Mas. Cuma akui dia ada, oh iya ya aku utang. Oh iya ya utang masih ada. Duduk, aku izinkan terbuka untuk menerima. Duduk merasakan rasa itu. Jadi ternyata si energi ini dia tuh kayak embun pagi Mas. Kalau pagi-pagi kan ada embun ya. Si embun pagi itu dia akan kalau kena sinar matahari kan dia pasti menguap kan, lenyap kan. Nah ternyata lapisan endapan emosi itu kalau kita duduk untuk menerima itu 1 kali 24 jam juga dia terurai. Masalah kamu selesai. Masalahnya kadang kamu nggak mau menerima kenyataan itu. Iya benar.
Dan Menarik kamu nih. abaikan itu, kayak contoh misalnya kemarahan, keresahan, kamu lebih mirip ya udahlah. Tapi besok-besoknya ngelihat orang itu kayaknya gua dongkol lagi. dongkol gitu. Ya itu belum rilis, itu belum Oke. melepas. Jadi memang harus meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Karena judulnya Cintailah Dirimu. Maksudnya gimana sih cintailah dirimu? Diri kamu kan suka berekspresi ya. Benar. Diri kamu mengekspresikan kesedihan, Dengan kemarahan, kecemasan. dengan cara kamu. Dengan cara apapun misalnya. Cintailah dirimu, cintailah semua sensasi yang muncul di Oke, dalam oke, dirimu. oke. Ketika kamu Masuk. marah, cintailah kemarahan. Ketika kamu kesel, cintailah kekesalan itu. Ketika kamu sedih, cintai. Kenapa? Semua berawal dari energi yang satu. Entah itu kita sebut Allah, entah itu kita sebut Tuhan, entah itu kita sebut semesta, atau apapun nama itu disebut. Jadi ceritanya awalnya ini energi yang satu, Mas. Energi tanpa batas dia. Tanpa batas. Power di atas power, sumber di atas sumber. Lalu si energi yang satu ini, dia suka untuk dikenal. Maka diciptakanlah kita untuk dia bisa dikenal. Jadi aku adalah gudang tersembunyi. Aku suka agar aku dikenal. Maka aku ciptakan makhluk untuk Mengenal. mereka semua mengenal aku. Itu hadis qudsi itu. Intinya energi yang satu ini, dia memercik. Jadilah Mas Hendra, jadilah kita, jadilah tumbuhan, hewan, gunung, dan sebagainya. Di dalam percikannya kan ada potensi dia, Mas. Ada potensi Tuhan. Nah, ternyata energi yang satu ini manifest. Manifest itu artinya kan mewujud. Manifest itu sama dengan mewujud, Mas. Nah, manifestasi dari energi yang satu, itulah kebahagiaan, itulah kesedihan. Jadi kesedihannya Mas Rozi, aku, Mas Hendra, atau teman-teman, itu manifestasi dari energi yang satu. Lihatlah itunya. Pada saat kesedihan hadir dalam kehidupan kamu, ini adalah manifest dari energi yang satu. Sedangkan energi yang satu itu isinya apa, Mas? Isinya cinta tanpa syarat. Cinta tanpa batas. Dia isinya Rohman Rohim dia. Rohman Rohim Allah kalau di Islam. Jadi isinya tuh cuma cinta. Jadi energi yang satu ini isinya cinta, memerciklah jadi kita semua. Lalu si energi yang satu ini memanifest atau mewujud menjadi apa? Menjadi cerita bahagianya Rozi, menjadi cerita sedihnya Rozi. Maka di titik kesadaran ini, ketika ada peristiwa yang gak nyaman dalam kehidupan kamu terjadi, lihatlah bahwa kesedihan ini, dalamnya juga cinta.